Shalom, kita akan kembali sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan renungan terbitan Suluh Injil. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini dengan judul Doa dan Puasa Nehemia. Johannes Calvin menggambarkan sejarah sebagai sebuah pentas. Manusia adalah aktor dan aktris yang mengisi pentas itu dengan berbagai peran sesuai skenario yang sudah ditetapkan, sekaligus juga dengan kreativitas dan potensi yang dimiliki tiap peran. Kalau saya meminta kita untuk melihat kira-kira peran apa yang selama ini kita semua lakukan, di posisi mana kita berada di pentas itu. Senada dengan Esra, kitab Nehemia melanjutkan kisah kepulangan bangsa Yahudi ke Yerusalem dan melakukan pembangunan bait Allah. Nehemia berada di Puri Susan, istana Raja Persia, sebagai juru minum raja. Keberadaannya dan pekerjaannya menunjukkan bahwa Nehemia adalah seorang yang terhormat dan sangat dipercaya oleh raja. Secara ekonomis dan politik, ia berada pada posisi mapan dan tentu saja nyaman. Tentulah Allah yang merancang dan mengatur jalan cerita hidup Nehemia sehingga ia menepati posisi yang penting ini, sama seperti yang pernah terjadi pada Musa di istana Firaun atau Daud di istana Saul. Walaupun posisinya nyaman dan strategis secara politik, namun hati Nehemia bukan berfokus di situ. Ia justru menyatakan keprihatinan dan kepeduliannya terhadap orang-orang pinggiran yang di Yerusalem dan sesama orang buangan lainnya. Ketika mendengar kisah orang-orang pinggiran di Yerusalem,
hatinya sangat terpukul dan diliputi duka yang dalam, sampai ekspresi wajahnya terlihat ragu. Setelah mendengar berita yang mendukakan hatinya, Nehemia mengambil sikap iman, berdoa dan berpuasa bagi saudara-saudara sebangsanya. Sikap Nehemia menunjukkan bahwa kenyamanan hidup tidak mengalihkan hatinya dari kasih kepada saudara sebangsanya dan harapan untuk membangun kembali kehidupan bangsanya. Sikap ini menunjukkan Nehemia berjalan dengan setia dalam rancangan Allah yang bagi bangsa pilihannya. Ada orang-orang yang ditempatkan Allah dalam posisi-posisi seperti yang diberikan kepada Musa dan Nehemia agar mereka dapat berperan sebagai saluran keselamatan, berkat, dan kelimpahan, dan bukan menjadi bendungan. Nehemia memainkan sebuah peran sebagai pendoa dan berpuasa bagi bangsanya yang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Ia berdoa dan berpuasa bukan demi kesalehan dirinya sendiri, melainkan demi memohon belas kasihan Allah bagi bangsanya. Marilah kita percaya bahwa Allah mau kita berperan sebagai saluran berkat dan bukan bendungan yang menampung berkat bagi diri sendiri. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.